Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini nulis ingin bahas adanya penipu yang secara khusus menyebar hoax seputar minyak goreng. Ya, ini kelanjutan dari video yang lama. Cuma penulis nggak nyangka penipunya bisa sekeji itu ya, karena ya kalau dilihat dari sisi konsumen nggak ada untungnya. Oh ya, sebelum itu penulis mau bahas soal ini ya, pemakaian motor dulu. Penulis sekarang berkendara pelan-pelan karena mau rekondisi mesin. Jadi Prima XP itu bagus juga ya ternyata. Kalau awal berangkat gini halus terus. Jadi kalau berangkatnya itu selalu halus, itu menandakan kekentalan olinya dari hari ke hari itu tetap konsisten. Cuma ya tetap kelemahannya, kalau digeber agak lama gitu jadi encer olinya. Kelemahan Prima XP masih ada, tapi keunggulan Prima XP masih terasa. Bahan olinya Prima XP itu bagus, tapi additive viscosity index improvernya jelek. Itu kelemahannya. Kelemahan itu sepertinya sudah ditangani, sudah diperbaiki di Fastron Techno. Jadi Fastron Techno secara CR stability lebih bagus daripada Prima XP, jauh lebih bagus. Jadi kalau merasa Prima XP itu cocok, ya silakan coba Fastron Techno lah. Kalau mungkin Fastron Techno itu RPM rendahnya agak lebih kasar, tapi kalau untuk kebut-kebutan Fastron Techno 15W50 ya, itu yang bagus. Penulis sekarang ingin berkendara rekondisi, yaitu kecepatan nggak konstan dengan maksimal 55 km per jam. Ini karena penulis kalau pas pagi-pagi itu mesti ngerasakan betapa ketatnya, betapa rapetnya mesin gitu, tarikan enak banget. Tapi habis nyampe kantor kok gak enak. Jadi penulis mau coba kalau berkendara rekondisi ya, bisa nggak bisa bisa permanen nggak efeknya itu ya, nano energizer ya. Jadi yang bikin rekondisi itu kan nano energizer sekarang. Lihat apa kalau di berkendara rekondisi ada efeknya atau enggak. Entah harus nunggu mesin dingin atau enggak ya. Ya berkendara enggak pernah lebih dari 55 km per jam aja. Balik lagi ke topik. Jadi barusan ini ada bro yang tanya, pakai dasar apa sih? Pakai data apa sih? Mana datanya? Jangan cuma feeling, jangan punya rasa rasa. Oke, penulis jawab. Cuma yang penulis nggak paham ya. Penulis kan menjelek-jelekan Adnok, orangnya nggak terima. Mana datanya? Adnok bikin suara kasar mesin itu mana datanya? Kalau pengen membuktikan gitu emang caranya gimana sih? Gitu ya penulis tanya. Katanya penulis disuruh buat jurnal.
Yang lokal nggak masalah, kalau bisa yang internasional. Katanya kalau buat jurnal lokal itu antara 1 sampai 3 juta, kalau internasional 10 kali lipatnya. Entah ya mengapa kok penulis diminta buat jurnal. Buatlah jurnal. Kalau buat pembuktian itu harus ada jurnal biar jelas, nggak cuma data. Padahal ya sebenarnya ada data soal minyak goreng, tapi orangnya nggak terima. Harus penulis yang buat. Terutama soal merek oli. Ngomong oli ini bagus, oli ini jelek, itu harus ada jurnal. Ada juga yang nimpali Bro Adi itu ngomong, iya harus ada jurnalnya. Terus entah mengapa ya, entah mengapa penulis disuruh cari jurnal yang membandingkan merek oli. Ya terus penulis nyerah lah. Penulis nggak yakin bisa nemu ada jurnal yang membandingkan merek oli. Karena di dunia jurnal yang penting bukan merek, bukan siapa yang buat, tapi asal muasalnya lah. Jadi jurnal itu sebenarnya ditujukan untuk pabrikan, untuk industri, untuk institut, bukan untuk konsumen. Jadi mencari mencari kualitas oli atau membandingkan kualitas oli berdasar merek itu rasanya nggak akan ya lulus jurnal gitu ya. Penulis rasanya nggak pernah ya, ada sih lihat jurnal yang membandingkan merek, tapi kalau soal oli kok rasanya nggak ada ya, membandingkan oli ini merek ini gitu ya. Ada pun sangat langka ya. Yang penulis tahu ada jurnalnya itu ya contohnya membandingkan keefisiensi atau efikasi antara serum buatannya Pfizer, buatannya Moderna, buatannya Sinovac, kayak gitu ada. Itu bandingkan merek. Tapi kalau merek oli rasanya kok enggak ya. Wes, itu satu. Yang kedua itu, iya pembuktian harus dari Anda sendiri, harus buat jurnal Anda, buat apa penelitian yang bisa membuktikan secara jelas, harus ada VOA dan UOA itu loh kayak yang di LDIC itu. Tahu nggak respon penulis apa? Ya wes mana? Tunjukkan mana jurnal yang sudah dibuat oleh member LDIC. Mana tunjukkan, kasih linknya. Gak jawab orangnya, kabur. Dua-duanya kabur. Karena ya penulis sendiri nggak pernah lihat ya. Kenapa kok penulis buat minyak goreng harus buat jurnal? Kalau mau jurnal minyak goreng sudah ada kok. Nggak paham lah mengapa kok harus ada jurnal. Yang jelas soal jurnal tuh orangnya kabur. Karena ya aneh lah ya, masa buat jurnal untuk siapa gitu.
Mau untuk apa? Untuk pabrik siapa yang mau buat minyak goreng? Nggak ngurusi. Kalau pabriknya tertarik buat dari minyak goreng, yang riset aja sendirilah. Mau konsumen disuruh riset ya? Aneh ya. Aneh orang-orang kayak gitu tuh. Penulis suruh dibuat jurnal, begitu dimintai jurnal buatan mereka, kabur mereka. Terus selain buat jurnal itu apalagi UOA, VOA. Nulis disuruh VOA, UOA. Mereka kayaknya nggak ngerti ya apa itu VOA, apa itu UOA. Mereka itu kayaknya nggak ngerti apa sih yang penulis uji pakai feeling itu ya. Penulis ngomong bahan oli ADNOC itu jelek, terutama adalah karena cepat encer. Cepat encer itu lihat dari mana? Kalau UOA itu harusnya lihat dari perubahan kekentalan. Perubahan kekentalan ya dari waktu ke waktu. Yang kalau dari motornya penulis yang ADNOC itu bisa habis dalam 300 km sudah nyerah. Maka UOA itu layaknya dilakukan tiap 50 km. Jadi ya U10 km, UOA 50 km, 60 km, UOA 110, UOA 160, kayak gitu seterusnya. Sampai 300. Biar kelihatan penurunan kekentalannya berapa. Nah itu aneh loh ya, dia kok mempertanyakan. Lah untuk apa? Uji oli itu murah, ratusan ribu. Iya murah, wong sekali tok. Kalau 300 itu berapa kali? 6 kali ya. Coba kalau 6 kali. Apa ya murah? Ya enggak. Lagi pula, ya penulis nggak ada dapat untung apa-apa. Seandainya penulis melakukan uji oli pun, orang-orang yang berusaha menjelek-jelekkan minyak goreng pasti cari alasan lain juga. Penulis nggak percaya ya, nggak percaya. Kalau misalnya penulis melakukan uji oli beneran, itu mereka bakal nganggep bullshit, nggak percaya. Nah yang berikutnya ini yang penulis kacau lah ya. Gak habis pikir ya. Jadi di grup Bekakas ada yang posting, saya pakai minyak goreng pakai 150 ml atau berapa gitu ya. Oh lupa, harusnya nggak gaspol ya. Harusnya juga nggak di sini. Terlanjur. Ya wes lah, lanjut aja. Nah dia posting pemakaian minyak goreng di Bekakas. Nekat gitu, nekat. Dan seperti bisa diduga, wah wis dikomentari habis-habisan. Yang memuji sangat dikit.
ada 220 komen atau berapa gitu ya. Yang menghujat banyak, yang sok tahu banyak, yang sok keminter banyak, yang sok jago prediksi banyak. Prediksi yang nggak sesuai kenyataan, prediksi yang sini ngawur dong. Ditunggu rusaknya mesinnya, ditunggu ngeslutsnya mesinnya, wes macam-macam yang kayak gitu-gitu lah. Disebut aliran ngawur pol rusak pol, nggak mikiri. Ada yang sok ngaku-ngaku ahli oli ya, Olwan William itu. Minyak goreng itu ya untuk goreng, ya wis. Zaman dulu nggak akan ngomong gitu. Zaman dulu itu minyak kelapa sawit sempat jadi oli mesin juga, sebelum oli minyak bumi sebaik sekarang. Dan banyak juga penelitian riset ngomong minyak nabati itu merupakan alternatif minyak oli mesin ya, yang perlu diperhitungkan. Yang anti ya paling pabrikan big oil lah istilahnya ya, big oil yang perusahaan petroleum. Karena kalau semua orang pakai minyak goreng, pasar petroleum jadi ya nggak ada yang beli lah. Kalau sebenarnya pasar terbesarnya dari bahan bakar ya. Sampai mana tadi? Yang jelas itu dibully. Terus ternyata si Bro Adi ini muncul komen di situ. Nah, yang bikin sangat kecewa ya dengan orang yang sok ngaku-ngaku pinter, sok ngaku-ngaku semua harus pakai data, adalah si Bro Adi ini pakai lagi data yang sebenarnya merupakan hasil uji minyak jelantah. Jadi dia posting hasil ujinya Om Turboman dari Seraya Motor. Dia aku lagi sebagai hasil uji oli minyak goreng yang dipakai di kendaraan. Lagi padahal dia pernah posting di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Dia posting soal itu, ngaku-ngaku ini adalah hasil uji dari kendaraan, dari mobil Toyota. Katanya pembesar Toyota kenal dengan ahli oli. Jadi ngaku-ngaku gitu. Pada saat itu penulis sudah sudah kasih tahu, sampean ini dapat data dari mana? Karena hasil uji tersebut merupakan hasil ujinya Turboman dari Seraya Motor.
Dia nggak bisa buktikan itu datanya dari mana. Datanya itu sama persis karena apa? Karena ya detail-detailnya, bagian yang disensor, kayak nama, kayak detail informasi itu sama persis, ngeplek, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama persis itu, cuma di resize dong. Jadi harusnya si Bro Adi ini udah tahu bahwa data yang ia pakai itu bohongan. Data yang ia pakai itu nggak relevan. Karena Turboman itu nguji minyak goreng yang dipanggang selama apa sebulan, sehari berapa menit gitu ya. Jadi itu minyak jelantah, bukan yang dipakai oli mesin. Gitu tetap aja dia mau ngomongin. Ini loh pakai minyak goreng, campuran minyak goreng, oksidasinya 76% atau gimana? 67%. Jadi seperti itu. Dan apa sih Bro Adi ini nggak cuma sekali ya, tapi penulis lihat berapa kali, 3 kali ya kalau nggak salah. 3 kali, jadi aktif banget untuk mencoba menjelek-jelekan. Ini loh kalau minyak goreng yang seperti ini loh pakai minyak goreng seperti ini. Dan untuk data pembanding, dia itu menggunakan data yang katanya ini habis dipakai 5.000 km. Ini oli yang dari Nmax kalau nggak salah ingat gitu ya. Yang aneh ya, yang aneh itu datanya dari Caterpillar. Caterpillar itu perusahaan pembuat kendaraan alat-alat berat ya. Loh, kok aneh yo? Sepeda motor Nmax kok ujinya di Caterpillar? Entah mungkin uji oli, tapi itu ngirimnya kemana? Ada tulisannya loh ya di apa screenshotnya itu. Kalau untuk analisa lebih lanjut mohon kirim sampling 250 km berikutnya. Ada tulisan kayak gitu. Berarti kalau di Caterpillar harusnya itu uji itu enggak langsung VOA terus akhir-akhir WOA, enggak gitu. Itu ujinya newbie, itu ujinya orang nggak niat uji oli. Kalau orang niat uji oli ya periodik per berapa kilometer gitu. Tulisan di screen capture-nya datanya apa Caterpillar itu sudah bener kayak gitu harusnya uji oli, nggak cuma sekali tok, nggak cuma akhirnya tok. Itu nggak relevan, harus semua. Karena ya salah satunya untuk ngeji perubahan dari kekentalan olinya juga. Anehnya ketika penulis tanya soal mana data KV 100-nya, dianggap aneh sama Bro Adi.
Nah, yang jelas ya, sudah terbukti bahwa si Bro Adi ini adalah seorang penipu. Karena sebelumnya dia pernah pakai juga data itu di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Sudah penulis beritahu sumber informasinya salah, nggak bisa dipakai pegangan. Tapi ternyata masih tetap dilakukan. Nah, itu artinya dialah yang bagian penipunya. Jadi bukan dia posting punya orang lain yang posting seperti itu, tapi rupanya dia itu pencetusnya. Dia membuat berita-berita bohong seputar minyak goreng. Mungkin ya apa? Jadi perlu tanya motif ya. Motifnya apa? Paus mau ngeblok dia, mau blokir dia, mengeluarkan dia dari grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Penulis admin ngekick itu, lihat profilnya dia dulu. Dia siapa sih? Ternyata di profilnya dia itu ada merek Liqui Moly. Jadi sepertinya dia itu adalah sales dari Liqui Moly, entah distributor entah apa, wis pokoknya dia ada hubungannya dengan Liqui Moly. Jadi dia sales. Entah motifnya apa itu. Dia sering menulis jumpai tawar-tawar oli apa menjajakan oli di grup Bekakas ya, walau di Bekakas gak boleh iklan. Dan dia rupanya dalam menjajakan iklan itu juga menipu. Sayangnya seperti itu. Jadi dia pakai menipu juga. Salah satu contoh penipuannya penulis Green Capture. Sebelumnya penulis bahas soal Mulligan. Yang penulis catat di artikel, nemunya itu nyari video susah agak. Ya di artikel yang penulis buat soal penipuan dia menjelaskan soal oli dieselnya, oli diesel spesial dari Liqui Moly. Katanya oli diesel itu apa sih jenenge? Long teknologi apa ya? Katanya oli dieselnya itu teknologinya VHVI plus PAO dan ester. Sebuah klaim yang hebat ya. Dia ngomong kalau pabrikan Jerman kalau nggak ada PAO-nya nggak berani dia ngomong full sintetik. Katanya olinya itu VHWI, PAO dan ester. Jadi ester katanya nyebutnya sebagai sintetik. Gak ngerti lah karepe opo. Yang jelas dia ngomong oli tersebut ada PAO-nya. Dan penulis cek di website resmi Liqui Moly. Dan oli itu ternyata diperkenalkan sebagai oli mineral. Oli yang katanya VHWI, PAO, ester itu sama Liqui Moly disebut oli mineral. Itu kayak gimana itu? Ada sales yang kayak gitu. Dan ada konsumen yang ketipu juga. Ketipu dengan testimoni itu. Jadi ya
nggak tahu lah ya, padahal konsumen itu bisa dengan mudah ngecek di website resmi. Sekarang ini internet gampang, cari website Liqui Moly masuk Google juga langsung ketemu, tapi nggak ada yang ngecek, nggak ada yang protes. Ya aja dibohongi oleh sales kayak gitu. Dan ya parahnya ya, sampai sekarang orangnya masih tetap nipu. Parahnya itulah. Malah makin lambat ya. Nah, dari tadi gas lepas gitu ya. Jadi ya sih Bro Adi ini kalau orangnya sama dengan yang sebelumnya, eh, ngaku-ngaku bahwa oli dieselnya Liqui Moly itu PAO ester, berarti memang dia sudah punya sejarah menipu, dan cara menipunya sudah sangat canggih seakan-akan bener. Penulis sudah beberapa kali berusaha mengkoreksi omongannya. Tahu dia apa tekniknya dia? Pertanyaan penulis gak dicueki, gak diabaikan. Pertanyaan penulis diabaikan, nggak dianggap, di skip. Dia sengaja loncat seakan-akan penulis nggak pernah tanya. Ditanya bukti, gak ngomong, mari ngono nyerang sudut lain. Maaf ya, ini sudah bukti bahwa ada orang yang niat buruk untuk menjelek-jelekkan minyak goreng. Bro Adi itu jelas sales yang mengandalkan menipu, dan ternyata dia juga sekarang aktif di Bekakas untuk mencuci otak orang-orang di Bekakas. Diomongi bahwa minyak goreng itu jelek kayak gini. Padahal dari yang mencoba minyak goreng ya positif, banyak sekali yang positif. Sebenarnya ya, penulis buat grup oli mesin pakai aditif minyak goreng itu, silahkan lah ya kalau ada pengalaman negatif. Ayo dicari solusinya, cari apa masalahnya. Jadi nggak harus yang positif dong. Yang mau debat soal minyak goreng silahkan, tapi ya yang masuk akal, jangan sampai jadi penipu kayak Bro Adi. Kalau orangnya kayak Bro Adi ya ngapain diladeni, blokir dong. Wong jelas-jelas penipu. Kalau diomongi pura-pura lupa, padahal jelas-jelas ya sudah pernah penulis omongi bahwa data yang ia pergunakan itu adalah data minyak goreng yang dipanggang, bukan dari mesin. Ngapain ngomong pakai di kendaraan 5.000 km? Itu menipu. Karena penulis nggak mau ikutan dosa, ya harus dibuka dong. Menipu seperti itu. Ya wis kecewa lah penulis itu. Kecewa juga dengan mereka-mereka yang percaya dengan penipu itu. Ya seperti itulah kondisinya di LDIC. Banyak penipu dan banyak yang ketipu. Ketipu kenapa? Karena mereka nggak pernah melakukan pengecekan sendiri. Padahal ngecek gampang. Google nggak butuh 1 menit ketemu. Walau memang ada yang susah, tapi kadang itu wis langsung 5 detik ketemu langsung. Kalau internetnya banter. Ya wis lah, gitu aja. Wis jadi bukti lah
Yang mencoba menjelek-jelekkan minyak goreng itu seringnya orang ngawur, orang nggak apa ya, orang yang ngaco tujuannya. Mereka itu nggak pakai dasar ilmu, sok seakan-akan ngomong pakai data, begitu ada data kabur, begitu mereka sendiri ditanyain data kabur. Ya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.